Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua teman-teman di kelompok 2. Jadi sesuai sama tugas kita di PDB 2, judulnya itu rangkaian listrik menggunakan teori transformasi Laplace. Nah, jadi kita itu ada beberapa orang, nama-nama anggota kita yaitu next. Oke, yang pertama ada Domingos MC Haan, terus ada aku sendiri, Sri Juliani Manurung, ada Dian Ayu Lestari, ada Ahmad Amar, ada Maulidatur Rahmi, ada Minaria Harahap, ada Disti Ratnasari Marisha, dan ada Humaydi Hilman Hajri. Nah, jadi malam ini guys, kita bakalan bahas soal yang dikasih sama Bapak di nomor 1, 2, sama 3. Tapi sebelumnya itu bagian abstrak bakalan dijelasin sama teman kita Dian. Oke Dian, silahkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita akan menjelaskan sedikit gambaran tentang rangkaian listrik dengan menggunakan teori transformasi Laplace. Menyelesaikan diferensial sering oleh masalah awal yang salah satunya adalah rangkaian listrik. Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah syarat batas pada persamaan diferensial salah satunya yaitu diantaranya metode transformasi Laplace. Transformasi Laplace yang didefinisikan dengan LFT sama dengan integral dari 0 sampai hingga E pangkat min ST FT dt dapat digunakan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan diferensial koefisien konstan. Metode penyelesaian suatu rangkaian listrik dengan menggunakan transformasi Laplace adalah dengan mengubah persamaan diferensial dari domain waktu atau T ke dalam domain frekuensi yang memetakan masalah nilai awal ke dalam persamaan pembantu untuk menyelesaikan dengan perhitungan aljabar dan menggunakan inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan solusi khusus secara langsung dari sistem persamaan diferensial rangkaian listrik tersebut. Untuk metode transformasi Laplace atau Laplace transformation merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang memetakan masalah nilai awal ke dalam suatu persamaan aljabar atau suatu sistem persamaan yang dapat diselesaikan dengan metode aljabar dan tabel transformasi Laplace. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Pierre-Simon Marquess de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827, di mana ia adalah seorang matematikawan Prancis dan seorang guru besar di Paris. Dengan metode transformasi Laplace akan dihasilkan solusi khusus secara langsung sesuai dengan kondisi masalah nilai awal yang diberikan. Untuk rangkaian listrik itu sendiri adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Suatu rangkaian listrik dapat dimodelkan ke dalam suatu persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial orde 2 koefisien konstan. Nah, oleh sebab itu, untuk solusi rangkaian listrik tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan transformasi Laplace. Selanjutnya, Dok. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana diberikan suatu masalah tentang rangkaian listrik. Di sini kita akan disuruh untuk mengasumsikan nilai-nilai berikut untuk elemen-elemen rangkaian listrik yang ditunjukkan pada gambar tersebut.
di mana diketahui hambatannya sama dengan 0,01 ohm, L1, L2-nya 1, dan C sama dengan 1. Lalu disuruh cari GS sehingga transformasi Laplace dari muatan pada kapasitor QS sama dengan LQT yang dapat diekspresikan sebagai QS sama dengan GS kali ES, di mana ES sama dengan L, ET adalah transformasi Laplace dari tegangan yang diberikan. Selanjutnya, asumsikan bahwa di waktu T sama dengan 0, muatan pada kapasitor adalah 0 dan arus I1 dan I2 adalah 0. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita di sini menggunakan hukum kedua Kirchhoff di rangkaian yang diberikan. Untuk persamaan hukum kedua Kirchhoff sebagai berikut, yaitu R I1 tambah L1 DI1 per DT ditambah L2 DI2 per DT sama dengan ET. Itu untuk persamaan satunya. Dan untuk persamaan keduanya, L1 DI1 per DT tambah RI1 tambah 1 per C integral dari I DT sama dengan ET. Arus I pada waktu T didefinisikan dengan persamaan I sama dengan QT sama dengan DQ per DT. Selanjutnya akan dibahas sama Minaria Arahap. Kemudian substitusikan persamaan 3 dan persamaan 2 yang hasilnya L1 DI1 per DT tambah RI1 tambah 1 per C integral dari DQ per DT sama dengan ET. Kemudian hasilnya L1 DI1 per DT tambah RI1 tambah 1 per C integral dari DQ sama dengan ET. Kemudian didapat persamaan 4 yaitu L1 DI1 per DT ditambah RI1 ditambah 1 per C ditambah Q per C sama dengan ET. Masing-masing ruas dari persamaan 3 ditransformasi Laplacekan, yaitu LI sama dengan L DQ per DT menggunakan rumus L F pangkat N T sama dengan Sn L Ft dikurang S pangkat N kurang 1 F kali 0 dikurang sampai seterusnya dikurang SFN pangkat 2 SF pangkat N kurang 2 kali 0 dikurang F pangkat N kurang 1 kali 0 di mana S lebih besar dari 0. Maka IS sama dengan SQS dikurang Q kali 0 sama dengan SQS. Karena pada waktu T sama dengan 0, muatan di kapasitor adalah 0, yaitu Q0. Masing-masing ruas dari persamaan 1 ditransformasi Laplacekan, yaitu LRI1 ditambah L1 DI1 per DT ditambah L2 DI2 per DT sama dengan LET. Gunakan sifat linier dari transformasi Laplace di ruas kiri, lalu gunakan rumus persamaan 5, yaitu RLI1 ditambah L1 ditambah ditambah L1 ditambah L DI1 per DT ditambah L2 L DI2 per DT sama dengan LET. Kemudian RI1S tambah L1 S I1S dikurang I1 kali 0 ditambah L2 S I2S dikurang I2 kali 0 sama dengan ES. Karena pada waktu T sama dengan 0 arus I1 dan I2 0, maka RI1S tambah L1 tambah L1 SI1S tambah L2 I2S sama dengan ES. Kemudian substitusi IS sama dengan S, QS di persamaan
RI1S tambah L1S. I1S tambah L2, I2S sama dengan ES. Yang hasilnya QS sama dengan RS tambah L1S pangkat 2 tambah L2S pangkat 2 dan sama dengan ES juga masuk ke persamaan 6. Masing-masing ruas langsung. Masing-masing ruas dari persamaan 4 ditransformasi Laplacekan, yaitu L1 DI1 LI DI1 per DT tambah RI1 tambah QC sama dengan LET. Gunakan sifat linier dari transformasi Laplace di ruas kiri, lalu gunakan rumus dari persamaan 5. L1S I1S dikurang I1 kali 0 tambah RI1 0 tambah 1 per C QS sama dengan ES. Yang hasilnya L1S I1S tambah R1 tambah RI1S tambah QS per C sama dengan ES. Kemudian substitusi IS sama dengan S QS di persamaan tersebut. Yang hasilnya L1S pangkat 2 QS tambah RQS tambah 1 per C QS sama dengan ES. Dan didapat persamaan 7 QS dikali L1S pangkat 2 ditambah R tambah 1 per C sama dengan ES. Kemudian cari GS menggunakan rumus GS sama dengan QS per ES, yaitu substitusi persamaan 6 di rumus GS sama dengan QS per ES untuk mendapatkan GS. GS sama dengan QS per QS kali RS tambah L1S pangkat 2 tambah L2S pangkat 2. Dan didapat persamaan 8 yaitu GS sama dengan QS per RS tambah L1S pangkat 2 tambah L2S pangkat 2. Kemudian substitusi nilai-nilai yang diberikan untuk R, L1, dan L2 di mana R1 sama dengan 0,1 ohm, R sama dengan 0,01 ohm, L1 sama dengan 1, L2 sama dengan 1. Yang hasilnya didapat GS sama dengan 1 per 0,01 S tambah 2S pangkat 2. Kemudian akan dilanjut oleh saudara Domingos. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan persoalan dari nomor 2, di mana diketahui soalnya itu misalkan tegangan tekanan ditentukan oleh gelombang persegi, yaitu terdapat ET dengan yang pertama positif 1 dengan interval di antara T 0 sampai dengan 0,6 V. Yang kedua negatif 1 di mana interval T 0,6 V sampai dengan 1,2 V. Dan ET memiliki periode 1,2 V. Dengan asumsi kondisi awal 0 seperti yang dinyatakan dalam masalah L. Masalah pertama, temukan ekspresi untuk QT dan plot grafik ET dengan asumsi pada waktu T sama dengan 0. Muatan pada kapasitor adalah 0 dan arus I1 dan I1. Sehingga kita akan menyelesaikan persoalan tersebut. Ekspresi untuk QT dan plot grafik ET dan QT pada set sumbu koordinat yang sama. Dijelaskan perilaku QT di mana tegangan terkesan ditentukan oleh gelombang persegi. ET sama dengan untuk positif 1, di mana interval T 0 sampai dengan 0,6 V. Yang kedua, min 1 dengan interval T di antara 0,6 V sampai dengan 1,2 V. Dan ET memiliki periode 1,2 V. Dengan asumsi bahwa kondisi awal 0 dinyatakan seperti pada soal nomor 1. Oke, selanjutnya.
Oke, untuk persamaan pertama, oke sebentar. Ya, kita peroleh yang pertama itu persamaan untuk rangkaian LR QT, di mana kita memperoleh 100T ditambah 20.000 E pangkat min 0,005T dikurang 20.000, di mana intervalnya berantara 0 sama dengan 0,6 pi. Yang kedua itu min 100T dikurang 20.000 E pangkat min 0,05T ditambah 20.000, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Untuk persamaan yang kedua, untuk rangkaian CR atau yang kita disimbolkan dengan QT, di mana dapat kita peroleh min E pangkat min 0,05T dikali cos dalam kurung 0,99998T ditambah 0,0500 sin dikali dalam kurung 0,99998T ditambah 1, di mana interval T di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, min E di pangkat min 0,005T dalam kurung cos 0,99998T ditambah 0,05000 sin dikali 0,99998T dikurang 1, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga kita dapat solusi dari informasi yang telah diberikan dengan ET yang seperti yang di awal tadi. Ada yang pertama positif 1, di mana intervalnya yaitu T dari 0 sampai 0,6 pi. Yang kedua min 1 di antara T, interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga penjelasan untuk mengambil transformasi Laplace di kedua sisi tersebut dapat kita lihat bahwa L dalam kurung ET sama dengan yang pertama kita transformasikan yang positif 1 Laplace 1 masuknya ini, baru di mana intervalnya T tetap yaitu antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua kita akan mentransformasikan dari min 1 di mana interval T yang berada di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga dapat kita peroleh dengan menggunakan ES sama dengan transformasi Laplace dari ET dan LA yaitu dengan rumus A per S. Sehingga ES sama dengan ini kita transform menjadi 1 per S. Nah, 1 per S ini dari mana? Karena rumus dari transformasi 1 itu adalah A per S atau 1 per S. Jadi misalkan variabel A hanya 2, berarti 2 per S. Karena kebetulan di sini yang kita gunakan variabelnya 1, maka kita substitusi ke rumus A per S, yaitu 1 per S. Nah, sehingga dapat kita peroleh dari masalah pertama dapat kita peroleh untuk rangkaian LR GS sama dengan 1 per 2S kuadrat tambah 0, saya ulangi 1 per 2S kuadrat tambah 0,01S. Nah, rumus yang ini sudah dijelaskan teman saya di permasalahan yang pertama. Dan yang kedua dapat kita simpulkan untuk rangkaian CR GS sama dengan 1 per 1 tambah S pangkat 2 ditambah 0,01S. Ini juga sudah dijelaskan di persamaan pertama oleh teman saya tadi. Jadi dari kasus yang pertama untuk rangkaian LRGS sama dengan 1 per 2S kuadrat tambah 0,01S. Sekarang kita menggunakan QS sama dengan GS kali S. Jadi kita untuk mencari QS itu rumusnya itu GS dikali S. GS dikali ES maksudnya. Selanjutnya QS dapat kita substitusikan di mana 1 per S di dalam kurung 2S kuadrat tambah 0,01S, di mana intervalnya T antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Nah, untuk QS yang negatif juga sama, tapi perbedaannya di intervalnya saja. Dengan mensubstitusi nilai 1 per S 2S kuadrat tambah 0,01S.
Ya, selanjutnya kita akan mengambil inverse transformasi Laplace dari kedua sisi. Yang pertama, transformasi pangkat min 1 dari transformasi inverse dari QS, di mana L inverse dari 1 per S pangkat 2, 1 per S dalam kurung 2S kuadrat tambah 0,01 S, di mana interval T antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, transformasi inverse-nya dari min 1 per S dikali dalam kurung 2S kuadrat tambah 0,01 S, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga dengan menggunakan sistem aljabar komputer, informasi transformasi Laplace adalah dapat kita peroleh QT sama dengan 100T ditambah 20.000 E di pangkat min 0,005T dikurang 20.000, di mana intervalnya si T ini di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, min 100T dikurang 20.000 E di pangkat min 0,005T tambah 20.000, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Nah, untuk yang kasus kedua atau yang persamaan kedua dari CR, dapat kita lihat GS sama dengan 1 per 1 tambah S kuadrat ditambah 0,01 S. Sehingga dapat kita gunakan rumus yang sama dengan QS, di mana rumusnya itu GS dikali ES. Sehingga kita peroleh QS-nya sama dengan 1 per S tambah 1 per S dikali 1 tambah S kuadrat tambah 0,01 S, di mana interval T di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, yang bernilai negatifnya yaitu min 1 per S dikali 1 tambah S kuadrat ditambah 0,01 S, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga kita akan mengambil inverse dari transformasi Laplace dari kedua sisi, yaitu Laplace dari transformasi inverse dari QS dengan cara kita menginverskan dari 1 per S dikali 1 tambah S kuadrat tambah 0,01 S, di mana interval T di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Baru inverse dari nilai bermin yang tadi kita masukkan, yaitu min 1 per S dikali 1 tambah S kuadrat ditambah 0,01 S, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga dengan menggunakan sistem aljabar komputer, diperoleh inverse transformasi Laplace-nya adalah min E di pangkat min 0,005T dikali cos 0,9998T ditambah 0,00500 sin dikali 0,9998T ditambah 1, di mana interval T di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, min E di pangkat min 0,05T dikali cos dikali cos 0,99998T ditambah 0,0500 sin dikali 0,99998T dikurang 1, di mana intervalnya si T ini 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga untuk LR circuit. Nah, untuk LR circuitnya kita peroleh QT sama dengan min E di pangkat min 0,005T dikali cos kali 0,9998T ditambah 0,0500 sin dikali 0,9998T ditambah 1, di mana interval T di antara 0 sampai dengan 0,6 pi. Yang kedua, min E pangkat min 0,05T dikali cos dikali 0,99998T ditambah 0,0500 sin dikali 0,99998T dikurang 1, di mana interval T di antara 0,6 pi sampai dengan 1,2 pi. Sehingga kasus yang pertama untuk rangkaian LR dapat kita lihat grafiknya pada slide berikut ini. Sehingga untuk grafiknya si LR ini yang kita peroleh setelah kita hitung dari persamaan yang pertama tadi. Oke. Nah, untuk dari yang persamaan yang kedua dapat kita peroleh grafiknya sebagai berikut.
Oke. Mungkin untuk pembahasan yang kedua saya akan untuk pembahasan yang ketiga maksudnya akan dijelaskan teman saya yaitu Disti dan kawan-kawan. Ya, ya baik. Mungkin maksud kawan saya Dom, kawan saya Dom yaitu saya ya Humaydi. Nanti Disti mungkin yang kedua di nomor 3 ini juga. Nah, jadi untuk nomor 3 ada soalnya yaitu misalkan tegangan tekan ditentukan oleh gelombang persegi yang mana dengan persamaan ET itu sama dengan bernilai 1 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V per akar 2. Baru yang kedua dengan nilai minus 1 dengan interval V per akar 2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan akar 2V. Dan ET ini memiliki periode akar 2 dikali dengan V. Dengan asumsi kondisi awal 0 seperti dinyatakan dalam masalah yang pertama tadi. Ditanya, temukan ekspresi untuk QT dan plot grafik ET dan QT pada sumbu koordinat SRT yang sama. Jelaskan perilaku QT. Nah, jadi dari yang diketahui soal yaitu ET yang dimana bernilai 1 dengan interval 0 sampai dengan V per akar 2, baru yang kedua dengan min 1 dengan interval V per akar 2 sampai dengan akar 2 dikalikan dengan V. Nah, dari persamaan ET tersebut, kita buatlah sebuah transformasi Laplace, yaitu di mana ET-nya ini dikalikan dengan L. L dikalikan dengan ET, maka dapatlah hasilnya. Hasilnya itu, yang pertama, L dikalikan dengan 1, dengan interval 0 sampai dengan V per akar 2. Yang kedua, L dikalikan dengan min 1 dengan V per akar 2 sampai dengan akar 2 dikalikan dengan V. Nah, untuk ini ES ini dapat dari masalah yang pertama tadi yang udah kita cari. Yang pertama itu ES diketahui 1 per S dengan interval 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V per akar 2. ES yang kedua min 1 per S dengan interval V per akar 2 sampai dengan akar 2 dikalikan dengan V. Nah, untuk rumus QS ini sendiri sudah kita jelaskan di nomor 1 tadi, yang dimana QS itu sama dengan GS dikalikan dengan ES. Bahkan di pendahuluan tadi juga dijelaskan untuk rumus QS ini. Nah, jadi sebenarnya sih nomor 3 ini berkaitan dengan nomor 1. Begitu juga dengan nomor 2 sih. Nah, jadi untuk GS, yang seperti dalam masalah 1 tadi, diketahui 1 per 2S kuadrat ditambah 0,015. Mungkin bisa next slide. Nah, jadi kita dapatlah untuk nilai QS-nya itu. Nilai QS yang tadi kita hitung di masalah 1, dapatlah hasilnya 1 per 2S kuadrat ditambah dengan 0,015. Dengan interval 0 sampai dengan V per akar 2. Nah, yang kedua, untuk minusnya, minus 1 per S dikali 2S kuadrat tambah 0,015 dengan interval V per akar 2 sampai dengan akar 2 dikalikan dengan V. Nah, untuk yang pertama, Nah, baru untuk yang pertama ini, L inverse QS sama dengan QT, itu pertama bernilai L inverse dikalikan dengan 1 per S dikali 2S kuadrat ditambah dengan 0,015 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V per akar 2. Yang kedua, L inverse min 1 per S dikali 2S kuadrat ditambah 0,015 yang berinterval V per akar 2 sampai dengan akar 2 dikalikan dengan V. Nah, mungkin untuk menjelaskan penjabarannya, untuk seterusnya mungkin saya serahkan kepada saudari Disti. Kepada Disti saya persilakan. Baiklah, terima kasih Humay.
Nah, jadi dari persamaan QT, kita akan menghitung terlebih dahulu persamaan pertama, yaitu L inverse 1 per S dikali S kuadrat ditambah 0,015 tambah 1. Nah, sehingga dari persamaan ini akan didapatlah hasilnya L inverse 1 per S kurang L inverse 100 S tambah 1 per 100 S kuadrat tambah S tambah 100. Lalu, kita akan mencari nilai dari 100S tambah 1 per 100S kuadrat tambah S tambah 100. Nah, dari sini akan didapati hasilnya S tambah 1 per 200 per S tambah 1 per 200 kuadrat tambah akar 39.999 per 200 kuadrat. Tambah 1 per akar 39.999 dikali akar 39.999 per 200 per S tambah 1 per 200 kuadrat ditambah akar 39.999 per 200 kuadrat. Lalu kita akan mensubstitusikan hasilnya dengan persamaan L inverse 100S tambah 1 per 100S kuadrat tambah S tambah 100. Sehingga akan didapati hasilnya E pangkat negatif 1 per 200T cos akar 39.999 per 200T sin akar 39.999 per 200T dikali 1 per akar 39.999. Next. Nah, jadi dikarenakan diketahui bahwasannya nilai dari L inverse 1 per S adalah 1, maka kita akan mensubstitusikannya ke persamaan sehingga hasilnya menjadi 1 kurang E pangkat minus 1 per 200T cos akar 39.999 per 200T ditambah sin akar 39.999 per 200T. Lalu kita akan membahas persamaan kedua, yaitu L inverse negatif 1 per S dikali S kuadrat tambah 0,015 tambah 1. Sehingga dengan cara yang sama akan didapati hasilnya negatif 1 ditambah E pangkat negatif 1 per 200T dikali cos akar 39.999 per 200T ditambah sin akar 39.999 per 200 per akar 39.999T. Next. Nah, tertera pada layar bahwa ini adalah grafik pada kasus 1 untuk LR. Next. Dan juga tertera pada layar ini adalah pada kasus 2 untuk CR. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Disti. Oke. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi kan teman-teman, nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 itu semuanya berhubungan. Nah, untuk dapat nomor 2 itu kita harus ngerti dulu nomor 1, dan untuk dapat nomor 3 itu kita harus kerjain dari nomor 1 sama nomor 2 dulu. Jadi sekian aja untuk malam ini. Aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat Amar, buat Dian, buat Dinda, buat Disti, buat Dom, buat Humaydi, juga buat Mina. Karena kita udah sama-sama ngerjain PPT-nya, kita cari materinya, sampai buat PPT-nya juga sama-sama. Dan kita kerjain ini semua juga sama-sama. Dari aku sendiri, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, gitu kan. Atau kalau misalnya mau lihat gimana on cam semua dulu juga nggak masalah kok. Biar bisa lihat mukanya satu-satu. Oke. Ya, makasih banyak ya teman-teman.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat teman-teman. malam. Selamat malam.